Halo, assalamualaikum. Balik lagi ya. Ya masih belum dengan pertandingan karena memang masih dalam masa liburan ya. Tapi kita ke bursa transfer. Tapi sebelum itu kita ke ini dulu ya, ke Italia dulu. Liga Italia itu kemarin merilis jadwalnya ya. Jadi liganya itu dimajuin 1 minggu. Biasanya kan suka ada di akhir Agustus ya. Sekarang ada di pertengahan Agustus gitu untuk Liga Italia ini dimulainya. Liga Inggris bahkan lebih maju lagi karena kan seperti kita tahu bahwa Piala Dunia harusnya kan digelarnya biasanya Juni Juli ya. Tapi untuk Piala Dunia 2002 kali ini itu digelarnya bulan November Desember gitu. Ya nggak tahu nanti bakal seperti apa di bulan itu karena kan Desember juga harusnya ada Boxing Day ya. Kalau Liga Inggris itu udah tradisi, tapi nggak tahu bakal seperti apa dan bakal di beresnya kapan gitu. Tapi menurut saya Boxing Day untuk musim ini kayaknya nggak ada gitu ya. Soalnya kan Piala Dunia itu rencananya gitu ada di pertengahan bulan November, itu sekitar tanggal 13-an, berarti beresnya itu sekitar sebulan ya. Berarti beresnya itu sekitar 13 Desember. 1 minggu dari itu langsung Boxing Day, kayaknya asa kurang ini ya. Capek mungkin ke pemainnya gitu. Bukan nggak mungkin aja, cuman agak capek mungkin ke para pemainnya gitu. Sementara kan di Liga Inggris sendiri itu penyumbang timnas terbanyak ya untuk di sepak bolanya gitu. Yaudah, kita ke bursa transfer dulu ya. Kita ke Milan. Di Milan itu setelah gagal 2 pemain ya, Renato Sanchez sama si Botman kemungkinan gagal. Milan itu sekarang lagi ngincer si Hakim Ziyech gitu dari Chelsea. Hakim Ziyech ini nggak cocok ya sama skema permainan si Tuchel. Jadi kemungkinan dia bakal dijual. Tapi Milan mungkin musim ini ada opsi peminjaman dulu gitu. Dengan syarat nanti di akhir musim wajib beli gitu. Tapi yang jadi masalah buat Milan ini, gaji si Ziyech ini cukup tinggi ya untuk kelas Milan gitu. Kalau untuk kelas Chelsea ya relatif rendah gitu. Tapi untuk kelas Milan ya gajinya cukup tinggi gitu. Ada di angka 7 juta euroan gitu. Sementara kan paling gede itu Milan musim kemarin aja di angka 6 juta euro ya. Si Romagnoli sama si Ibra gitu ya. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu Jess bersedia menurunkan gajinya dan mau bermain untuk Milan gitu. Kita lihat aja. Terus ada Charles de Cartel gitu dari klub Brugge gitu. Setelah si Noalang yang digosipin ada satu lagi anak muda itu baru 19 tahun kalau nggak salah ya. Ya kalau Renato Sanchez nggak jadi, kemungkinan mengarahnya ke orang ini gitu Milan. Nah, tapi kan ada si Yacine Adli juga sama si Pobega juga di posisi itu. Cuman kalau untuk Milan itu pengen ya ada target lah melangkah lebih jauh di Liga Champions gitu. Jadi mereka harus mencari pemain yang berpengalaman di posisi itu. Sementara kan mereka kehilangan pemain penting, Frankesi gitu di lini tengahnya Milan ini. Terus kita ke Ronaldo. Nah, Ronaldo kan kemarin sempat digosipin, ternyata dia digosipin mau ke Munchen gitu Ronaldo ini. Karena Ronaldo ya mungkin dia masih ada hasrat untuk bermain di Champions League ya. Dan Erik ten Hag juga memang salah satu pelatih yang menurut saya tidak akan keberatan kalau Ronaldo akan pergi gitu. Tapi si direktur salah satu petinggi di Bayern Munchen-nya itu si Hasan Salihamidzic itu menyangkal bahwa Ronaldo akan ke Munchen gitu. Tapi kan gosipnya itu ada karena kan Munchen sendiri itu musim ini kehilangan Lewandowski ya. Kemungkinan kehilangan Lewandowski gitu. Dan Ronaldo digosipin ke situ ya pasti ada gitu gosipnya gitu. Tapi kita nggak tahu ya bakal kemana. Dan ada Chelsea juga ternyata yang meramaikan perburuan si Ronaldo ini.
Jadi pemilik Chelsea yang baru itu si Todd Boehly kemarin ngeluarin pernyataan bahwa Chelsea juga minat terhadap Ronaldo ini. Mungkin untuk apa ya? Jadi kayak semacam mengganggu konsentrasinya tim Manchester ini. Jadi Ronaldo diganggu juga sama Chelsea. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa karena kan masih panjang ini bursa transfer sampai 30 Agustus ya. Terus ada Bale yang akan main di MLS ya. Dia ke Los Angeles FC gitu ya. Ya, dia ke itu sama Los Angeles di MLS juga kedatangan si pemain Italia itu siapa? Namanya yang ke Toronto itu si lupa lagi saya. Yang dari Napoli ya. Kedatangan itu. Terus ada Eriksen juga ya. Eriksen itu kemarin sempat digosipin ke MU dan ternyata ya yang paling santernya itu terdengar dia tuh bakal berlabuh di Tottenham Hotspur ya, karena si Conte sendiri pernah bekerja sama gitu sama si Eriksen ini waktu dia di Inter Milan gitu. Terus ada Calvin Phillips yang bakal merapat ke Manchester City ya. Ya tidak banyak gosip juga untuk City di lini tengah. Ada Declan Rice juga katanya diminati gitu sama City ini, cuman harganya agak mahal juga ya Declan Rice sama si Kevin Phillips itu, tapi kita nggak tahu jadi enggaknya, kita lihat aja nanti. Terus ada Arsenal yang resmi dapatin si Gabsus dengan harga sekitar 50-an ya. Ya mungkin buat Arsenal bagus ya dapetin si Gabsus ini, karena Arsenal sendiri kalau di lini tengahnya itu nggak ada nama besar ya, dan si Gabsus sendiri kan sudah berpengalaman di Liga Inggris, dan ya menurut saya ini hal yang bagus untuk Gabsusnya juga supaya dia bisa bermain intens gitu. Dia harus pindah karena mungkin dia ada target juga untuk main di Piala Dunia nanti gitu. Bagus untuk Gabsusnya juga, bagus untuk Arsenalnya juga lah. Mungkin di lini tengah sekarang tumpuannya agak tajam gitu, ada nama besar lah minimal gitu untuk sekelas Arsenal. Terus ada Raphinha ini ya dia pemain yang cukup laku ya ternyata di Leeds. Raphinha itu digosipin ke Arsenal sama Barcelona, tapi dia kian dekat ke Arsenal gitu. Dan ke Di Maria ya santer. Di Maria ini diberitakannya lebih banyak sama Juve, ternyata dia digosipinnya itu lebih condong ke Juve ketimbang ke Barcelona sendiri. Sementara kan si Di Maria ini sempat ngeluarin pernyataan bahwa dia ingin ke Barca gitu, tapi memang gosipnya itu lebih santernya ke Juve gitu. Jadi Juve itu setelah kedatangan Pogba, mereka konsentrasinya ke Di Maria gitu. Nah, sementara Inter Milan sendiri diberitakan yaitu Inter itu bakal menggait si Gleison Bremer karena memang terancam kehilangan dua pilar backnya itu, si Milan Skriniar sama si Bastoni ya. Inter itu terancam kehilangan dua pemain itu, jadi si Gleison Bremer kemungkinan bakal datang gitu kalau Inter kehilangan dua pemain itu, karena secara personal si Gleison Bremer ini lebih condong ke Inter Milan. Ada kesepakatan personal lah antara si Gleison Bremer sama Inter Milan gitu. Walaupun Milan juga sempat minat ya sama pemain. Udah paling segitu ya untuk berita kali ini. Mohon maaf nih agak kemana-mana. Tapi kita lihat aja sampai Agustus nanti siapa yang bakal resminya pindah itu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.